saya Rika Fitria, NIM 20181434442, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Palembang, tahun ajaran 2021. Nah, di sini saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Penyusunan Bahan Ajar Sesuai dengan Model atau Metode Pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar. Nah, bahan ajar ini dapat berupa bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. Selanjutnya yaitu tujuan bahan ajar. Adapun tujuan bahan ajar yaitu yang pertama, menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, dapat mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar. Yang ketiga, meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat bahan ajar. Nah, manfaat yang pertama yaitu adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, menjadikan pembelajaran tidak bergantung dengan sumber teks yang susah untuk didapat. Yang ketiga, sumber menjadi lebih luas. Keempat, wawasan pengalaman dan pengetahuan pendidik menjadi lebih dalam dan luas dalam membuat dan mengembangkan bahan ajar. Yang kelima yaitu menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, di sini prinsip pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu pengembangan diawali dengan hal ringan, yang selanjutnya hal yang berat, seperti halnya memahami bahan yang konkret, yang berikutnya menguasai yang abstrak. Yang kedua yaitu dilakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Yang ketiga, feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Yang keempat, salah satu semangat belajar yang kuat akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Nah, di sini langkah-langkah penyusunan bahan ajar itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama, 1. Mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Yang ketiga, yaitu menentukan referensi bahan ajar. Selanjutnya adalah teknik penyusunan bahan ajar cetak. Nah, di sini ada 6 langkah, yaitu yang pertama, susunan tampilan harus jelas dan menarik. Yang kedua, harus menggunakan bahasa yang mudah. Ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulan. Kelima, kemudahan untuk dibaca. Dan yang keenam adalah materi instruksional. Baiklah, yang terakhir adalah teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Nah, yaitu yang pertama, diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai. Kedua, bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Nah, yang ketiga, menurunkan judul dari kompetensi dasar. Keempat, menuliskan petunjuk pembelajarannya. Yang kelima, menjelaskan informasi pendukung secara jelas. Yang keenam, menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif. Yang ketujuh, melakukan penilaian terhadap hasil karya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai sumber belajar. Baiklah, itu saja pemaparan dari PowerPoint saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.